Anak AKBP Akhiruddin Hasibuan laporkan penyidik Polda ke Propam, tak terima laporannya dihentikan. Saya ingin mempertegas bahwasannya saya juga adalah korban. Siapa dulu mukul bang? Ken, berapa kali dipukul bang? Berapa kali pukul? Bagian mana bang dipukul? Bagian pipi bang. Bagian pipi ya. Terima kasih bang, kami juga ini hari kami mau buat pengantar pengaduan ke Propam berkenaan dengan adanya dugaan keberpihakan dan ketidakprofesionalan penyidik. Hal mana bisa kami lihat berkenaan dengan adanya penggalan atau BAP berita acara pemeriksaan saksi, dalam hal ini saudara K, yang beredar di dunia maya, yang menurut hemat kami itu tidak boleh dibenarkan. Karena sudah beredarnya itu, maka kami patut menduga adanya keberpihakan penyidik terhadap perkara ini dan adanya ketidakprofesionalan penyidik dalam perkara ini. Tentang adanya dihentikannya laporan dari saudara A, ya kan, dihentikan laporannya, ya kan, dihentikan laporannya, yang mana ada pemberitaan itu kami lihat dari Polda sendiri menghentikan laporan saudara A itu pada tanggal diumumkannya pada tanggal 26, ya kan, 26 April 2023, ya kan, tanggal 26 April 2023, dan diterima oleh klien kami tanggal 29 April 2023 pukul 18.15 WIB. Dan setelah kita baca isinya, ternyata penghentian penyidikan itu tertanggal 27 April 2023. Maka kami patut menduga seharusnya dan selayaknya dibuat dulu suratnya baru diumumkan ke khalayak ramai gitu. Jadi kami menganggap ini, patut kami juga ini ketidakprofesionalan juga. Sudah kami buat suratnya, ini kami buat suratnya untuk di Polda, kami akan kirim ini hari per bidang-bidang, ya kan, dan ini juga kami akan antarkan kirim pos ke di Propam, Kadif Propam Mabes Polri. Ada penganiayaan yang ini ayah kena, kemudian yang membiarkan mungkin yang melihat itu ya yang harusnya melerai bahasa sederhananya, kemudian dia membiarkan. Kita lihat kan di videonya yang kita tayangkan itu kan betapa sadisnya dilakukan kan di rumah seorang penegak hukum, ya, dilakukan oleh anak penegak hukum. Dan kalau orang lain membiarkan, yaitu pidana. Makanya 304 itu mengatur kita tidak boleh membiarkan ketika ada kejahatan, ya, lari gitu. Ini tidak lari, malah seolah-olah kan apa dengan kalimat kan ambil senjata gitu. Nah ini sekira harus diproses. Sekarang kan sekali lagi kan saat ini kan sekarang ada pamer, artinya pamer kekuatan, pamer kekayaan yang diperlihatkan oleh pejabat-pejabat tertentu, apalagi orang penegak hukum kan, apalagi polisi sedang bersih-bersih loh ya. Ketika bersih-bersih sekarang kita dicontohkan oleh sebelumnya ada kasus dan sekarang ada kasus, kemudian sekarang kasusnya selalu didahului dengan pamer ya, dan pameran itu kekayaannya tidak dilaporkan ke KPK, itu juga tanda tanya. Nah, ketika dia melakukan punya kekuatan, merasa adiguna kata orang Jawa itu kan, ya jangan dibiarkan lah, jangan mentang-mentang dia seorang penegak hukum bisa melakukan semuanya, belagu lah gitu kata orang Betawi. Pihak Aditya Hasibuan tersangka penganiayaan Ken Admiral mengadukan penyidik di Treskrimun Polda Sumut ke Bid Propam Polda Sumut dan Div Propam Mabes Polri. Laporan dilayangkan dalam bentuk dumas. Kuasa hukum Aditya, Ali Piliang, menilai penyidik Polda Sumut tidak profesional dalam menangani laporan yang pernah dilayangkan pihaknya. Penyidik dianggap berpihak kepada Ken Admiral hingga mengabaikan laporan kliennya dan lebih condong ke laporan Ken Admiral. Berkenaan dengan adanya keberpihakan dan ketidakprofesionalan penyidik, kata Ali, Kamis 4 Mei 2023. Selain itu, pihaknya menyayangkan beredarnya penggalan BAP Ken Admiral di media sosial. Hal inilah yang membuatnya menduga adanya keberpihakan penyidik. Karena sudah beredarnya itu, kami pasti menduga adanya keberpihakan penyidik dan ketidakprofesionalan penyidik dalam perkara ini. Terkait dihentikannya laporan Aditya yang melaporkan Ken Admiral, mereka juga menduga penyidik tak profesional. Menurut Ali, Polda Sumut mengumumkan laporan kliennya dihentikan pada 26 April, sedangkan kliennya baru menerima surat pada 29 April. Sementara itu, saat dilihat ternyata surat penghentian itu dibuat pada 27 April 2023.
Maka kami patut menduga seharusnya dan selayaknya dibuat dulu suratnya baru diumumkan ke khalayak ramai. Sudah kami buat suratnya untuk di Polda, kami akan kirim ini hari ke bidang-bidang dan kami akan kirim pos ke Kadif Propam Mabes Polri, ucapnya. Sebelumnya Polda Sumut menangkap dan menetapkan tersangka Aditya Hasibuan, anak AKBP Akhiruddin Hasibuan, karena dugaan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral pada 22 Desember 2022 lalu. Kemudian pihak Aditya membuat laporan tandingan, namun belakangan laporan Aditya dihentikan karena polisi meyakini tak ditemukan unsur pidananya. Pihak Aditya Hasibuan tersangka penganiayaan Ken Admiral mengadukan penyidik di Treskrimun Polda Sumut ke Bid Propam Polda Sumut dan Div Propam Mabes Polri. Laporan dilayangkan dalam bentuk dumas. Kuasa hukum Aditya, Ali Piliang, menilai penyidik Polda Sumut tidak profesional dalam menangani laporan yang pernah dilayangkan pihaknya. Penyidik dianggap berpihak kepada Ken Admiral hingga mengabaikan laporan kliennya dan lebih condong ke laporan Ken Admiral. Berkenan dengan adanya keberpihakan dan ketidakprofesionalan penyidik, kata Ali, Kamis 4 Mei 2023. Selain itu, pihaknya menyayangkan beredarnya penggalan BAP Ken Admiral di media sosial. Hal inilah yang membuatnya menduga adanya keberpihakan penyidik. Karena sudah beredarnya itu, kami pasti menduga adanya keberpihakan penyidik dan ketidakprofesionalan penyidik dalam perkara ini.